Jadi apa yang sebenarnya harus kita tulis di sini? Nah, namun kita harus mengganti satu baris statement ini dengan kode untuk swapping. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari proses swapping yang dijalankan oleh kode program ini. Misalkan di variabel AJ itu kita simpan angka 89 yang menyesuaikan contoh sebelumnya, dan variabel AJ plus 1 yang menyimpan angka 45. Nah, selanjutnya kita ingin menukar posisi dari kedua angka itu. Dan untuk itu kita perlu bantuan dari variabel ketiga yang bernama temp. Kemudian nilai yang disimpan variabel AJ akan kita pindah ke variabel temp, dan inilah kode program yang bertugas untuk proses itu. Dan kemudian nilai yang disimpan variabel AJ plus 1 itu kita pindah ke AJ, dan inilah kode program yang bertugas. Dan terakhir nilai yang disimpan di variabel temp akan dipindah ke AJ, dan inilah kode programnya. Nah, jadi inilah teman-teman logika yang paling sederhana dalam proses swapping dua bilangan. Sebenarnya ada beberapa teknik sorting yang bisa kita gunakan. Jika ada request, mungkin suatu saat kita bisa mendiskusikannya ya teman-teman. Nah, untuk sekarang mari kita kembali ke topik bahasan. Nah, jadi inilah cara kita mengkonversi seluruh langkah-langkah algoritma bubble sort ke dalam bahasa pemrograman. Di sini kita punya iterasi, lalu di dalam iterasi kita punya perbandingan, dan setiap kali kondisi dalam perbandingan di mana ketika angka di sebelah kiri lebih besar dari angka sebelah kanan, maka kita tukar posisinya. Semua informasi telah kita rekam dalam kode pemrograman ini. Nah, tetapi tantangan yang paling besar adalah berapakah batas atas dari nilai J yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jika teman-teman ingin memecahkan hal ini, yang perlu dipersiapkan hanyalah pengetahuan matematika dasar sederhana dan fokus ya. Teman-teman bisa memperhatikan batas atas J dalam angka perbandingan ini, dan perhatikan juga angka iterasinya. Perhatikan apakah teman-teman bisa menemukan persamaan matematis dari bilangan iterasi dan batas atas J. Nah, jika masih bingung, izinkan saya membantu teman-teman. Nah, bisa kita perhatikan bersama teman-teman. Jika kita tambahkan angka iterasi ke batas atas J, jumlahnya akan sama dengan 4. Ya, teman-teman bisa memperhatikan ini. Pada kasus pertama, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kasus berikutnya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan terakhir 4 ditambah 0 sama dengan 4. Hal inilah yang harus kita perhatikan. Untuk bisa menjadi seorang programmer yang baik, matematika dasar sangatlah diperlukan. Jadi, apa yang kita dapatkan tadi, itu kita bisa tulis ke dalam pemrograman seperti ini. I plus J sama dengan 4. I mewakili bilangan iterasi dan J mewakili perbandingan. Dengan kata lain, ketika kita menjumlahkan bilangan iterasi dengan batas atas dari jumlah perbandingan itu, maka akan sama dengan 4. Dengan kata lain, nilai J sama dengan 4 min I. Inilah yang akan kita tulis sebagai batas atas dari J. Namun ada catatan lagi yang perlu kita ingat, bahwa kita harus selalu menuliskan statement batas atas dalam perulangan for secara umum. Tidak boleh spesifik menyebutkan satuan angkanya. Yang berarti kita tidak akan menulis 4 sebagai 4, melainkan kita akan menulisnya sebagai n-2. Harus selalu kita ingat bahwa kita tidak bisa menulis statement persamaan, kita harus menulisnya sebagai operator relasional. Kita tulis J kurang dari sama dengan n-2 min E, karena itu sudah menjadi aturan dari perulangan for. Nah, dengan ini saya harap teman-teman sekalian telah memahami setiap langkah dari algoritma bubble sort yang kita konversi menjadi kode pemrograman. Nah, jika teman-teman bertanya, apakah kode pemrograman ini ditulis untuk bahasa pemrograman C, Java, Python, atau bahasa pemrograman lainnya? Nah, kode ini adalah pseudocode umum teman-teman yang akan bekerja dengan baik pada semua bahasa pemrograman yang ada. Dan jika teman-teman benar-benar ingin belajar menulis program lengkap dari algoritma bubble sort ini dalam top 3 bahasa pemrograman, maka simaklah part video berikutnya.